Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Dina Mainingrum, NIM 2018-396. Yang pertama kita akan mempresentasikan tentang konsep dasar organisasi dan perilaku organisasi. Menurut Scan dalam Muhammad tahun 2000, organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu karakteristik dari organisasi. Karakteristiknya yaitu saling bergantung satu bagian dengan bagian yang lain dalam sebagai sistem. Dikatakan sebagai suatu sistem karena jika ada bagian satu saja yang bermasalah, maka jalannya suatu organisasi itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu ada elemen dasar organisasi. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial yaitu pola atau aspek aturan hubungan antara partisipan di dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu partisipasi organisasi, berupa individu yang berkontribusi kepada organisasi itu berupa keahlian dan keterampilannya. Yang ketiga yaitu konsep tujuan organisasi, merupakan suatu sentral petunjuk dalam menganalisis organisasi. Yang keempat yaitu teknologi, penggunaan mesin atau perlengkapan mesin, pengetahuan teknik, dan keterampilan partisipan. Yang kelima yaitu lingkungan. Lingkungan organisasi berada pada keadaan fisik tertentu, teknologi, kebudayaan, lingkungan sosial. Jadi organisasi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini sifat yang dibawa sejak lahir atau sifat yang diwariskan dari orang tua. Yang kedua ada pendidikan, sifat yang tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari hal-hal proses belajar di sekolah. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan keluarga, di mana seseorang dibesarkan dengan segala kondisi dan permasalahannya. Yang keempat yaitu faktor sosial budaya, berupa agama, adat istiadat, dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang kelima yaitu faktor pengalaman di luar lingkungan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Sasmiaji, NIM 407, yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu konsep dasar komunikasi. Aktivitas dasar dalam kehidupan manusia adalah berkomunikasi. Sebab dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam suatu organisasi dan juga dalam masyarakat. Contohnya itu seperti saat kita keluar rumah dengan bertemu dengan seseorang, maka kita akan melakukan sapa menyapa. Hal itu termasuk dalam komunikasi yang bertujuan untuk berhubungan dengan yang lain atau saling mendekatkan hubungan dengan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah model komunikasi. Nah, di model komunikasi ini ada dua. Yang pertama adalah model Lasswell, yang kedua adalah model Shannon. Nah, di yang pertama itu adalah model Lasswell. Nah, di situ ada who adalah senders, say what adalah message, dan channel adalah medium. Yang keempat adalah to whom atau receiver. Yang kelima adalah with what effect. Nah, di who itu sebagai pengirim pesan, yaitu siapa. Setelah itu yang kedua, pesan itu berisi tentang apa. Yang ketiga itu medianya itu tentang berupa apa. Yang keempat itu adalah untuk siapa penerimanya. Yang kelima adalah feedback atau umpan balik dari pesan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah model Shannon. Dari model Shannon ini ada information source atau sumber informasi. Yang kedua adalah transmitter atau encoder yang berupa pengkodean. Yang kemudian adalah channel. Kemudian yang bawahnya channel itu ada noise source atau gangguan. Yang kemudian ada receiver, sinyal, penerima sinyal. Kemudian ada receiver, penerima dari kodenya tersebut. Kemudian ada manage, kemudian ada destinasi atau penerima atau tujuan dari kode yang telah diberikan tadi.
Dari kedua model komunikasi tersebut, yang sering digunakan adalah model Shannon. Dikarenakan dari model Shannon ini digambarkan bahwa setiap komunikasi selalu ada yang namanya gangguan atau noise source. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pengertian konseptual komunikasi dalam organisasi. Nah, secara tidak langsung adanya dua orang atau lebih dalam organisasi itu akan berlangsung komunikasi. Nah, kesimpulannya yaitu setiap kelompok orang yang bekerja sama akan terjadi suatu komunikasi atau hubungan sesuai dengan tugas yang diembannya, sehingga menampilkan perilaku yang mendorong timbulnya kesadaran dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Nah, menurut Myers and Myers menekankan bahwa komunikasi itu penting dan merupakan sentral dari kehidupan organisasi, tapi menganggapnya hanya sebagai salah satu dari sejumlah proses yang berlangsung dalam organisasi. Nah, untuk menarik pengertian yang umum dari komunikasi dari para ahli, yaitu yang pertama adalah Sutisna. Menurut Sutisna, komunikasi ialah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pernyataan dari orang-orang atau dari kelompok-kelompok. Nah, selanjutnya dari Handoko menyatakan komunikasi ialah pemindaian pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Nah, selanjutnya dari Hegel dan Sotkum, komunikasi adalah proses di mana fungsi-fungsi manajemen menerangkan, mengordinir, dan memimpin. Nah, menurut Lewis, Darmhori, dan Biskel, komunikasi ialah pemberian pesan, ide, atau sikap yang dihasilkan adanya suatu persetujuan atau saling pengertian antara si pengirim dan si penerima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Jayani Firdaus, NIM 410. Di sini saya akan menerangkan jaringan komunikasi dalam organisasi. Nah, jaringan komunikasi dalam organisasi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu jaringan komunikasi formal, dan yang kedua itu jaringan komunikasi informal. Untuk pengertian jaringan komunikasi formal yaitu komunikasi yang didasarkan pada sistem dari organisasi tersebut. Biasanya akan menunjukkan posisi seseorang dalam sebuah organisasi. Sedangkan komunikasi informal yaitu merupakan suatu proses komunikasi yang berjalan tanpa memperdulikan suatu sistem pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, komunikasi informal tidak memperdulikan posisi seseorang dalam organisasi. Biasanya pengiriman pesan itu alurnya dari atasan ke bawahan. Untuk pengiriman pesan sendiri memiliki sifat yang pertama tentunya memberikan perintah tugas, yang kedua memberi perintah yang menghasilkan pengertian tentang tugas dan hubungannya dengan tugas keorganisasian, yang ketiga memberikan informasi prosedur dan tugas keorganisasian, dan keempat menemukan feedback atau respon dari bawahan kita itu tadi, dan yang kelima menemukan informasi tentang ideologi sebagai menanamkan gagasan terhadap bawahan mengenai misi organisasi tersebut. Selanjutnya ada 6 peranan di dalam jaringan komunikasi. Yang pertama ada opinion leader. Opinion leader itu seorang pimpinan informal dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada gatekeepers. Gatekeeper seorang yang mengontrol arus informasi di antara anggota organisasi. Yang ketiga ada kosmopolitis. Kosmopolitis yaitu seorang yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Maksudnya di sini mereka mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang ada dalam lingkungan dan memberikan informasi mengenai organisasi kepada orang-orang tertentu pada lingkungannya. Yang keempat ada bridge. Bridge ini adalah anggota kelompok dalam satu organisasi yang menghubungkan kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kelima ada liaison. Liaison di sini tugasnya sama kayak bridge sebagai penghubung, tapi bedanya kalau liaison ini yang jadi penghubung bukan anggota dari satu kelompok tersebut. Terus yang terakhir ada isolate. Isolate ini anggota organisasi yang diasingkan oleh teman-teman anggota organisasi lainnya.
Jadi komunikasinya isolate ini terbatas. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi ini menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung dengan beberapa tahapan yang dilakukan secara terus-menerus dan tanpa henti dalam menyampaikan pesan. Proses komunikasi ini merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Jatmiko dan Effendi, ada beberapa elemen dalam suatu proses komunikasi. Yang pertama yaitu pengirim. Pengirim yaitu orang yang melakukan atau memulai komunikasi. Yang kedua ada pengkodean. Pengkodean ini yaitu informasi yang disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau isyarat tertentu. Yang ketiga ada pesan, yaitu bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk menyampaikan atau mengkodekan pesan tersebut. Yang keempat ada saluran, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima ada penafsiran kode, yaitu proses di mana penerima menafsirkan atau menerjemahkan pesan tersebut untuk menjadi pesan yang berarti bagi si penerima. Yang keenam ada penerima, yaitu orang yang menafsirkan pesan. Yang ketujuh yaitu gangguan. Gangguan yaitu semua faktor yang mengganggu atau mengacaukan proses komunikasi. Contohnya yaitu sinyal yang lambat atau pengiriman yang lambat dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada umpan balik, yaitu reaksi dari si penerima ketika menerima pesan teks dari pengirim. Dari elemen-elemen yang telah disebutkan tadi dapat dilihat bahwa apabila ingin melakukan komunikasi perlu dilihat beberapa elemen-elemen penting yang memengaruhi proses komunikasi. Si pengirim sendiri juga harus memahami siapa yang akan diajak komunikasi dan respon apa yang diharapkan agar komunikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Milala Savitri NIM 413 akan menjelaskan tentang komunikasi sebagai kebutuhan organisasi. Nah, yaitu adalah pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi mempunyai alasan tertentu mengapa dikirimkan dan diterima oleh orang-orang tertentu dalam komunikasi organisasi tersebut. Menurut Muhammad, tahun 1995 sampai 1999 ada beberapa fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi yang berhubungan dengan tugas-tugas kemanusiaan dan pembaharuan dalam organisasi, yaitu yang pertama pesan tugas. Pesan tugas yaitu pesan-pesan yang berkenan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. Nah, yang kedua adalah pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkenan dengan kebijaksanaan dan mengaturkan organisasi. Pesan ini menyangkut perintah, ketentuan, prosedur, aturan, dan kontrol yang diperlakukan untuk mempermudah gerakan organisasi untuk mencapai output sistem. Yang ketiga, pesan kemanusiaan, yaitu diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka. Pesan ini berkenan dengan berhubungan internasional, konsep diri, perasaan, dan moral. Yang keempat, pesan pembaharuan, yaitu suatu pesan yang menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kohensi kelompok, yaitu adalah kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Dan kohesi tersebut dapat diukur dari yang pertama, keterkaitan anggota secara interpersonal pada satu sama lain. Yang kedua, ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok. Yang ketiga, sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya.